Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah ananda-ananda sekalian, hari ini kita belajar mata pelajaran fikih. Kita melanjuti materi yang kemarin. Hari ini kita akan membahas mengenai ketentuan muamalah 2 kalau di bab buku itu ya. Materi ini tentang persyarikatan atau kerjasama dalam hal muamalah, kerjasama dalam hal muamalah. Ini materinya tentang muamalah 2. Nanti kita akan bahas masalah berbagai macam akad kerjasama dalam kegiatan muamalah. Yang pertama, bagian musaqqah atau akad musaqqah. Musaqqah merupakan kerjasama antar pemilik kebun atau tanaman dan pengelola untuk memelihara dan merawat suatu kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya sesuai kesepakatan bersama, atau perjanjian itu disebutkan dalam satu akad, dalam bentuk akad. Hukum musaqqah adalah mubah, boleh dikerjakan. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik itu bentuknya buah-buahan atau hasil per tahun, palawija, musaqqah. Kemudian rukun musaqqah itu ada 4. Pertama ada pemilik lahan, kemudian pengelola lahan atau penggarap kebun. Yang kedua pekerja dengan ketentuan yang jelas waktunya, jenisnya dan sifatnya. Jadi pemilik lahan, pekerja, kemudian yang ketiga hasil yang diperoleh. Kesepakatan itu hasilnya misalnya kebun sawit, berarti hasilnya itu buah sawit. Itu yang bakal menjadi rukun musaqqah tadi. Dan yang keempat akad perjanjian. Kalau untung berapa persentasinya itu disebutkan di dalam satu bentuk akad. Kalau rugi atau rusak tanamannya juga disebutkan di dalam satu akad. Nah, kayak gitu ya. Hukum musaqqah. Muzara'ah yang kedua adalah kerjasama antar pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari penggarap. Kerjasama antara pemilik lahan dengan pengelola lahan, sedangkan benihnya dari si pengelola tadi. Pada umumnya kerjasama muzara'ah ini dilakukan pada tanaman yang benihnya harganya murah, relatif murah. Contohnya seperti padi, jagung, kacang, dan lain-lain. Dia murah. Jadi ada satu tanah, modal untuk nanamnya itu dari si pengelola tanah, bukan dari yang punya tanah, dari yang pengelola tanah. Itu muzara'ah. Yang ketiga, muqabarah. Muqabarah adalah kerjasama antar pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Beda tadi dengan muzara'ah. Muqabarah ini benihnya itu dari yang punya tanah. Ini biasanya tanaman-tanaman yang benihnya cukup mahal. Misalnya tanaman sawit, kemudian tanaman cengkeh. Kalau di buku ini cengkeh, pala, vanili dan lain-lain. Jadi dia itu tanaman-tanaman yang sifatnya lama tumbuhnya, kemudian harga benihnya itu mahal, maka benihnya itu dari si punya lahan. Dalilnya apa? Sama. Rasulullah, hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar tadi, yang Rasulullah memberikan kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara dan dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya untuk muqabarah. Jadi ada musaqqah, ada muzara'ah, ada muqabarah. Apa beda dari persamaan dan perbedaan antara ketiga akad itu? Persamaannya itu
Ketiga-tiganya merupakan akad perjanjian. Itu akad kerjasama perjanjian. Sedangkan perbedaannya, pertama tadi musakoh tanamannya itu sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang untuk memeliharanya. Itu musakoh. Muzara'ah tanamannya belum ada, tanahnya masih harus digarap oleh penggarapnya. Namun benihnya dari si penggarap, dari si petani tadi. Sedangkan mukabarah tadi tanamannya belum ada, tanahnya masih harus digarap oleh si penggarap, namun benihnya dari pemilik tanah. Beda ya, musakoh itu tanahnya, isi di tanah itu sudah ada. Misalnya kebun atau kebun pisang, pisang itu sudah ada, maka itu namanya musakoh. Tapi kalau pisangnya belum ada, baru mau ditanam, kemudian benih pisang itu dari yang punya tanah, maka itu dinamakan dengan mukabarah. Tapi kalau benih pisang itu dari si pengelola tanah, maka itu disebut dengan muzara'ah. Nah, jadi dia itu ada 3 penamaan, caranya saja berbeda. Kita lihat siapa sih benih ini dari siapa. Nah, itu maka kita langsung tahu ini masuk akadnya akad mana. Lanjut yang keempat, mudharabah. Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama jual beli atau perniagaan, di mana ada pemilik modal dan pengelolanya, kemudian keuntungan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi ada yang punya uang, dia nggak bisa berjualan, yang satu ada dia bisa berjualan tapi nggak punya uang, maka bersatulah mereka berdua. Maka itu disebut dengan mudharabah. Apa rukunnya? Pertama, adanya pemilik modal. Itu tadi yang punya uang tapi nggak bisa berjualan. Yang keduanya adanya modal. Adanya pemilik modal dan mudharib. Mudharib itu pengolah modal tadi. Ada yang punya uang tapi nggak bisa jualan, ada yang bisa jualan tapi nggak punya uang, bersatu dia. Adanya pemilik modal dan mudharib. Yang kedua adanya modal, adanya uang tadi. Bisa ada uang 10 juta, itu maka modal namanya. Kemudian sigot, yaitu ijab kabul kesepakatannya. Kalau untung berapa persen untuk pemilik modal, berapa persen untuk si pengelola modal. Namanya disebutkan dalam akad atau diijab kabul. Macam-macam mudharabah. Ada 2, mudharabah mutlak dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlak di mana pemilik modal memberikan keleluasan kepada pengelola modal untuk digunakan apa itu duitnya. Mau dijual bakso, jual pangsit, terserah. Nih, duit 1 juta terserah mau jualan apa. Kalau untung 50% untuk saya, 50% untuk kamu. Nah, itu namanya mudharabah mutlak. Ada lagi namanya mudharabah muqayyadah. Si pemilik modal itu menentukan syarat dan pembatasan kepada pengolah dalam penggunaan dana tersebut. Dengan jangka waktu, tempat usaha, jenis usaha, dan sebagainya. Ini ada duit 1 juta. Kamu hanya boleh jualan bakso di depan man 1. Itu udah dikasih ketentuan. Nggak boleh dia jual selain bakso, dan dia tidak boleh berjualan selain di depan man. Misalnya kayak gitu. Misalnya dia jual batagor. Datanya jual batagornya itu di depan SMP 4. Nggak boleh. Maka itu mudharabah itu dia melanggar satu perjanjian. Kecuali memang mudharabah mutlaqah, bebas. Tapi kalau mudharabah muqayyad, pemilik modal itu udah membatasi. Kamu harus jual bakso di depan man 1. Kalau mau silakan, kalau nggak mau nggak selesai, nggak jadi ijab kabul kita tentang mudharabah ini. Di masalah mudharabah. Ada lagi namanya murabahah. Yang poin kelima. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dan dengan menyatakan harga peroleh dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, mudharabah ini transaksi jual beli. Cuma bedanya itu si penjual harus menyertakan berapa si modal itu dan berapa keuntungan yang mereka inginkan. Mereka tuh menawar jual beli ini, penjual dan pembeli itu tawar menawar tuh bukan di harga, tapi dari keuntungan si murabahah tadi. Keuntungan dari si penjual. Misalnya ada satu nih barang, dia mau jual beli murabahah, helm.
wih ini ada helm harganya 100.000, modalnya 100.000, saya ingin untung 50.000, jadi saya jual dengan kamu 150.000. Tawar menawar, mereka tawar menawar tuh di keuntungan, jangan 50.000 lah untung kamu 20.000 aja misalnya. Maka mereka tawar menawar tuh di keuntungan, harus jelas dulu modalnya berapa, itu ketentuan dari murabaha. Jual beli ini unik, beda dengan jual beli lain. Jual beli lain nggak tahu kita penjualnya itu berapa sih modal barang itu, tapi kalau dijual beli murabaha si penjual harus menyertakan harga modalnya berapa, jelas. Dan yang paling penting dia jujur mengenai harga modal itu. Ini ketentuannya. Ketentuan jual beli murabaha. Jual beli murabaha harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Kedua, adanya kejelasan informasi mengenai besaran modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli. Yang ketiga, ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun persentase, sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabaha. Yang keempat, dalam sistem murabaha, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang telah tampak pada barang. Tapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan. Dan yang kelima, transaksi pertama antara penjual dan pembeli haruslah sah. Jika tidak sah, maka tidak boleh jual beli secara murabaha antara pembeli pertama yang menjadi penjual kepada kedua dengan pembeli murabaha. Itu tadi ya, ketentuan murabaha. Ini jual beli unik, jual beli yang agak beda dengan jual beli yang lain, karena harus dijelaskan jumlah modalnya. Dan juga mereka kalau tawar menawar, khiyarnya itu di keuntungan. Jadi tawar menawar dalam keuntungan. Berapa sih keuntungan dari penjualan tersebut? Setelah dia tawar menawar harga. Kemudian ini yang kelima, ini berarti yang keenam. Murabaha yang kelima, ini yang keenam. Salah. Syirkah. Menurut bahasa syirkah artinya persekutuan atau kerjasama. Menurut istilah, syirkah adalah sesuatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam modal ataupun jasa untuk mendapatkan satu keuntungan. Rukun syarat syirkah. Pertama, anggota yang berserikat. Syaratnya dia balik berakal sehat dan kehendak sendiri. Dan mengetahui pokok-pokok perjanjian itu. Kemudian yang kedua, pokok-pokok perjanjian. Apa syarat-syaratnya? Pertama, modal pokok harus jelas. Kemudian anggaran dasar atau cara mainnya harus jelas. Yang ketiga, yang disyarikatkan kerjanya atau objeknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Misalnya mereka bekerja sama untuk buat diskotik, maka nggak boleh, nggak sesuai dengan syariat Islam, harus sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, ada syigat atau ijab kabul. Akad kerjasama harus sesuai dengan perjanjian. Jadi ijab kabulnya itu berupa tulisan, akadnya itu berupa tulisan, berbentuk perjanjian. Macam-macam syirkah. Nah, ada dua secara garis besar. Ada syirkah amlak, kepemilikan. Ada juga syirkah ukut, syirkah kontrak atau kesepakatan. Syirkah ukut terbagi lagi, ada 4 syirkah. Ada namanya syirkah inan, syirkah harta. Ada syirkah inan. Jadi syirkah ukut terbagi lagi menjadi 4 syirkah. Yang pertama syirkah inan. Syirkah inan adalah akad kerjasama dalam bidang permodalan sehingga terkumpul sejumlah modal yang memadai untuk diniagakan untuk mendapat keuntungan. Beda dengan mudharabah ya, yang tadi. Mudharabah itu ada pemilik modal, ada si pekerja. Tapi kalau syirkah dia itu saling bergabung. Ada yang sama-sama punya modal dan sama-sama bekerja. Ada yang B juga punya modal, dia kemudian dia kerja juga. Jadi digabung hartanya
Kemudian dia kerja sama-sama, itu namanya syirka inan. Ada lagi namanya syirka amal. Adalah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan pekerjaan, dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Ada lagi yang ketiga, syirka mufawadah. Adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan syarat kesamaan modal, kerja, tanggung jawab, dan lain-lain. Jadi syirka mufawadah ini harus imbang. Dan dia punya modal 1 juta, ini punya modal 1 juta. Kemudian dia buka toko, dia sama-sama menjaga toko itu. Misalnya dia kerja di toko itu selama 5 jam, maka yang B ini juga kerja di toko itu selama 5 jam. Jadi itu harus imbang. Modalnya harus imbang, kerjanya dalam satu kontrak itu juga harus imbang. Harus sama-sama kerja. Ada lagi namanya syirka wujuh, syirka keahlian. Adalah kontrak dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik serta ahli dalam bisnis. Ada bisnis misalnya broadcasting, yang satu jago mengambil foto, yang satu lagi jago mengambil video, maka mereka sama-sama kerja dalam satu wedding, misalnya dalam satu pernikahan, wedding organizer, mereka bagian dokumentasi, yang satu jago foto, yang satu jago video. Mereka bekerja sama, maka itu dinamakan dengan syirkah wujuh, mempunyai keahlian masing-masing. Itu ya macam-macam syirkah. Jadi kalau ada yang tanyakan bisa komen atau bisa juga japri langsung ke WA Bapak. Tuh. Ini ada 6 materi kita hari ini. Pertama tentang musaqqah, muzara'ah, mukabarah, mudorobah, murabahah, dan terakhir syirkah. Dan 6 materi kita. Nah, kalau dia nggak paham boleh ditanyakan, komen, atau boleh japri langsung di Bapak. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.